Manajemen Arema memastikan Eduardo Almeida berangkat ke Indonesia besok, Rabu, tanggal 12 Mei tahun 2021. Calon pelatih kepala Arema itu diharapkan bisa segera mendampingi sesi latihan perdana Arema usai libur Lebaran, Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021, mendatang. Media officer Arema, Sudar Maji membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, Eduardo bakal segera terbang ke Indonesia. Pelatih asal Portugal itu akan menempuh perjalanan panjang dari negaranya menuju ke Jakarta. Kepastian ini didapat setelah Eduardo mengantongi persyaratan administrasi untuk menuju ke Indonesia. Salah satunya visa. Setelah urusan administrasi itu beres, maka manajemen Arema membelikan tiket penerbangan untuk ex-pelatih Semen Padang itu. Kami sudah konfirmasi perihal ini, bahwa Almeida sudah bersiap untuk menuju Malang, kata Sudar Maji. Dalam laman resmi Arema, Eduardo Almeida diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis, tanggal 13 Mei tahun 2021, atau Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021, mendatang. Namun, Sudar Maji memaparkan, pelatih berusia 43 tahun itu tak bisa langsung menuju ke Malang. Ada protokol kesehatan khusus untuk warga negara asing yang masuk ke Indonesia yang harus dipatuhinya. Setidaknya, Eduardo harus menjalani karantina selama 5 hari di hotel dekat bandara. Ketika tiba di Indonesia, Almeida harus lebih dulu menjalani karantina. Jika proses lancar, dia akan memimpin sesi latihan Arema, tanggal 21 Mei tahun 2021, pungkasnya. Manajemen Arema tetap punya target tinggi di kompetisi, sekalipun Liga 1 2021 tanpa degradasi. Hal itu disampaikan General Manager Arema, Rudi Widodo, sekalipun nantinya Liga 1 2021 diputuskan tak mengenal degradasi seperti musim-musim sebelumnya. Rudi menegaskan hal itu tak akan berpengaruh pada target tim. Menurutnya, Arema mengincar posisi 2 besar. Rudi menginginkan tiket ke kompetisi antar klub anggota AFC, Liga Champions Asia atau Piala AFC. Harapannya, dengan finish di 2 besar, peluang melaju ke sana terbuka. Ada atau tidak ada degradasi, target kami masih sama. Kami ingin lolos ke kompetisi internasional musim depan. Caranya, tentu Arema harus finish sebagai juara atau minimal runner-up Liga 1 2021, ujar Rudi. Rudi Widodo menegaskan, target tinggi dicanangkan pihaknya bukannya tanpa alasan. Salah satunya karena sebuah kerinduan berlaga di ajang internasional. Pasalnya, Arema terakhir bermain di level Asia ketika tampil di Piala AFC 2014 silam. Praktis, sudah genap 7 tahun lamanya skuad Singo Edan tidak berpartisipasi di ajang antar klub anggota AFC. Jujur saya masih penasaran Arema bisa tampil di level Asia lagi. Sudah lama kami tidak bermain melawan tim-tim luar negeri di ajang resmi, tegas manajer berkacamata itu. Calon pelatih Arema FC, Eduardo Almeida mengaku siap dengan target yang ditetapkan manajemen Arema musim ini. Sebelumnya General Manager Arema, Rudi Widodo dalam YouTube channel klub Arema FC Official mengatakan, kompetisi musim ini dijadikan Arema batu loncatan untuk bisa mendapat tiket mewakili Indonesia ke ajang AFC Cup 2022 mendatang. Terkait target yang dipatok manajemen itu, Eduardo mengaku siap, meskipun ia tak menampik jika hal itu tak mudah untuk diraih. Sebab ia harus membawa Arema FC menjadi juara Liga 1 2021 atau paling tidak finish posisi runner-up. Sangat penting sebuah tim punya target tinggi. Itu akan memberikan tanggung jawab besar kepada semua, pelatih, staf dan juga pemain. Namun tentu saja target tersebut harus tetap realistis, berdasarkan banyak faktor, kata Eduardo Almeida, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Baginya ada banyak faktor pendukung agar target itu bisa terwujud. Salah satunya ialah materi pemain yang mumpuni. Bukan hanya tentang pelatih, tapi juga tanggung jawab semua tim untuk mendapatkan target tersebut. Saya tidak masalah mendapat target yang tinggi, karena saya mengerjakannya bersama tim, jelasnya. Arema sudah menyiapkan segala keperluan untuk memenuhi aspek sebagai klub profesional AFC. Kontestan Liga 1 2021, Arema FC, siap untuk memenuhi syarat sebagai klub profesional dan mendapatkan lisensi klub profesional AFC.
yang didapat melalui proses verifikasi. Manajemen Arema punya ambisi untuk mempertahankan rekor mereka sebagai klub profesional. Karena dalam 5 tahun terakhir secara beruntun, Arema selalu dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia. Sudarmaji menyebutkan, bahwa mendapatkan lisensi klub profesional merupakan prioritas dari manajemen. Hal ini sudah dilakukan sambil mempersiapkan tim untuk kompetisi Liga 1 2021. Selain bersiap untuk kompetisi Liga 1 2021, Arema FC juga tengah berupaya untuk berjuang memperoleh AFC Club Licensing 2021. Ini adalah sebagai upaya agar klub-klub sepak bola Indonesia mampu memenuhi standar dari aspek yang ditentukan oleh AFC, ujar Sudarmaji, yang menjabat sebagai media officer. Sebagaimana diketahui, AFC menetapkan 5 aspek yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lisensi klub profesional. Aspek tersebut adalah legalitas, finansial, personel dan administrasi, infrastruktur, serta sporting. Pembinaan usia muda, klub licensing ini juga untuk memberikan laporan tidak hanya kepada PSSI, tapi juga laporan rutin kepada AFC. Bahkan Arema FC salah satu klub yang on the track menjalani manajemen pengelolaan klub sepak bola yang diatur oleh standar AFC, ungkapnya menambahkan. Rivaldi Bauwo kini mulai masuk ke dalam radar Persik Kediri. Pada aktivitas bursa transfer jelang persiapan lanjutan menatap bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2021 mendatang. Sebelumnya, Rivaldi Bauwo juga dikaitkan dengan ex-timnya musim lalu, yakni Madura United. Sementara kaitannya dengan Persik Kediri, tak lepas dari keberadaan Joko Susilo. Ya, Joko Susilo memang berperan penting dalam perjalanan karir Rivaldi Bauwo di level Liga 1. Pelatih dengan lisensi AFC Pro itulah yang membawanya ke Arema FC. Usai Rivaldi meraih gelar top skor Liga 2 dengan 17 gol pada musim 2017 lalu. Joko Susilo juga sudah mengonfirmasi bahwa misinya saat ini adalah melengkapi komposisi pemain lokal. 2 pemain yang menempati lini serang menjadi bidikannya untuk dibawa ke tim Macan Putih. Sesuai amanat manajemen, bahwa proyeksi tim kami adalah 28 pemain untuk kompetisi Liga 1 nanti. Saat ini, sudah ada 22 pemain lokal, ucap pelatih Persik Kediri, Joko Susilo. Kaitan isu transfer Rivaldi Bauwo dengan Persik Kediri, juga tak lepas dari statusnya saat ini. Striker kelahiran Gorontalo itu belum menentukan klub barunya, setelah pamit dari Madura United akhir 2020 lalu. Sementara pada Piala Menpora 2021, dia sempat membela Persebaya Surabaya. Namun entah mengapa, keberadaannya di tim asuhan Aji Santoso tak berlangsung hingga kompetisi Liga 1 nanti.